Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, baik yang saat ini mengikuti kebaktian JKI Gideon Karismatik lewat onsite yang hadir di gedung gereja ini, dan juga bagi jemaat Tuhan yang saat ini mengikuti secara live streaming baik di Instagram maupun di Facebook ya. Puji nama Tuhan. Besar harapan kami semuanya dalam kondisi sehat-sehat. Kita semua diberkati Tuhan. Dan mari kita menikmati kebaktian pada hari ini dengan sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Hari ini kita spesial ya. Kita akan menikmati praise and worship dalam kebaktian hari ini bersama dengan Ibu Gembala. Dan saya percaya ada satu kekuatan yang baru yang akan diimpartasikan bagi kita semua, baik yang hadir hari ini di gedung gereja maupun yang saat ini sedang menikmati kebaktian ini secara live streaming. Oleh sebab itu, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Yang di rumah juga bisa bangkit berdiri. Kita akan mengawali kebaktian ini dengan doa. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Allah kami yang hidup, Bapa kami yang sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa menikmati persekutuan yang indah. Engkau menaruhkan kami hati dan pikiran untuk memutuskan bahwa ini adalah waktu untuk kami menikmati pribadi Tuhan. Baik secara bersama-sama lewat kebaktian onsite maupun yang mengikuti dengan kebersamaan hati melalui live streaming. Terima kasih Bapa. Saat ini biarlah kebaktian ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kekudusan Tuhan dinyatakan, dinikmati kami semua di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Kami percaya ada hadirat Tuhan yang benar-benar dinyatakan. Kami mengundang biarlah Engkau Roh Kudus yang terus bersama dengan kami, yang menyatakan sukacita untuk kami mau memuji menyembah Tuhan, untuk kami tetap terus menikmati hadirat Tuhan benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Ada pengurapan khusus kami terima, baik ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing secara live streaming. Terima kasih Bapak. Kami percaya semua yang melayani hari ini didedikasikan untuk hormat dan kemuliaan bagi Yesus Kristus. Dan biarlah kebaktian hari ini kami alaskan hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kemuliaan yang dinyatakan
berkumpul di sini. Nama Yesus, memuji nama Yesus, memuji nama Yesus. Berikan selamat bagi Tuhan kita. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita mau berkata, angkatlah suaramu. Kita sama-sama menyanyikan pujian ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan untuk kami datang di tempat ini untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini
Kami mau memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan yang kami berikan ya Tuhan digunakan untuk pekerjaan di tempat ini dan Tuhan dimuliakan. Kami siap Tuhan untuk memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian bagaikan tanah kering. Yang merindukan hati, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau, rindu selalu Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Untuk anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu dipersilakan untuk ke depan untuk didoakan oleh Pastor Rotuan. Besok mari kita berdoa buat anak-anak kita, karena mereka juga sebentar akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh pengasuh Sunday Kids. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Jikalau sebentar kami orang tua akan dilawat lewat kebenaran firman Tuhan, maka kami juga yang membawa anak-anak kami pada ibadah pagi hari ini, mereka juga akan dilawat lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambamu, saudara kami Ridho, bersama dengan pengasuh Sunday Kids yang lain. Mereka juga membutuhkan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya di dalam tumbuh kembang mereka, biarlah mereka selalu dikuasai, dikendalikan lewat Roh Kudus-Mu. Pengetahuan Alkitab mereka semakin hari semakin bertambah. Mereka boleh semakin mencintai Tuhan lewat pembacaan Alkitab, karena mereka memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan setiap kali mereka hadir di ibadah sekolah minggu seperti pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kami percaya jikalau anak-anak kami sejak dari dini, usia dini, mereka sudah haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, senang mendengarkan cerita Alkitab, senang memuji dan menyembah Tuhan, maka kami percaya kami tidak perlu khawatir akan masa depan mereka, akan pergaulan mereka ke depan, karena Engkaulah yang akan melindungi, menjagai mereka. Untuk itu kami mau serahkan ibadah Sunday Kids sebentar yang akan dilaksanakan di bawah. Seluruh sarana prasarana yang akan digunakan, apapun materi yang akan disampaikan, biarlah dengan bahasa yang sederhana para pengasuh Sunday Kids boleh menyampaikan
cerita Alkitab, firman Tuhan kepada anak-anak kami. Sehingga ketika nanti kami meninggalkan rumah Tuhan, kami boleh pulang bersama-sama. Karena baik anak maupun kami orang tua sudah diberkati, dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu. Terpuji namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah Sunday Kids pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini untuk kita masuk dalam renungan firman Tuhan bagaikan tanah kering. Merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, alirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalir. Saudara jemaat Tuhan bangkit berdiri. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus.
saudara rasakan kuasa hadirat-Nya. Yes, aku rindu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus. Tetap dalam sikap berdoa, saudara. Tetap berdoa. Kuasa Roh Kudus. Can I have your Jesus? Mengalirlah di tempat Jesus. Mengalirlah Roh Kudus. Berapa banyak yang siap dipulihkan? Aminkan saudara. Lihatku. Berapa banyak yang siap disembuhkan Tuhan? Amin. Sembuhkanku. Berapa banyak yang siap dilawati? Lawanlah. Aku terima Bapa, aku terima, aku terima kuasa otoritas daripada Tuhan. Pulihkanku, katakan pulihkanku. Engkau pulihkan kami, pulihkanku. Haleluya, kami dipulihkan. Haleluya, Roh Kudus yang manis pulihkanku. Roh Kudus yang jamah setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya, Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lawat kami Bapa. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, Engkaulah kekuatanku. Terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Lawatan jamah setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Holy Spirit. Engkau hadir bagi setiap pribadi kami. Engkau hadir bagi ibadah kami saat ini Tuhan. Sehingga ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang penuh dengan kuasa. Semua kami yang datang dan yang mengikuti streaming ini, kami menaruh harap kami sepenuhnya kepadamu. Dan kami menerima kuasa,
otoritas daripada Tuhan. Berapa banyak di antara saudara saat ini yang siap terima otoritas Tuhan? Angkat tanganmu. Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami siap terima otoritas daripada Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan berdiri. Untuk kami boleh berjalan. Untuk kami boleh berkata menjadi saksi Kristus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi setiap kami. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah itu. Haleluya. Bapa, sebentar Tuhan, kami terus akan dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Pengurapan-Mu sudah kami terima. Pengurapan daripada Engkau sudah kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Haleluya. Semangat, saudara. Iya, semangat. Karena kita punya Roh Kudus yang dahsyat ya. Haleluya, luar biasa. Nah, hari ini kita ada dalam ibadah praise and worship ya. Jadi kita akan banyak memuji, banyak menyembah ya. Porsinya ya, maksud saya porsinya kita banyak memuji, banyak menyembah ya. Boleh dibantu sebentar, boleh dibantu langsung? Iya. Oke, Jemaat Kristen Indonesia. Gideon Karismatik ya. Ya. Kita sudah memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Betul ya? Kemudian kita merayakan kebangkitan. Kemudian setelah merayakan kebangkitan, kita sedang menanti nih merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Kapan yang kita akan sama-sama rayakan? Hari Kamis ya, 26. Setelah itu kita menantikan yang namanya pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus ya. Kalau murid-murid Yesus, 120 murid Yesus di loteng Yerusalem, boleh dijanjikan Tuhan menerima. Saudara dan saya, katakan, aku pun sudah menerima. Katakan, yes, aku sudah menerima kuasa, urapan, otoritas Tuhan dalam hidup kita. Amin. Nah, hari ini kalau kita selama sebulan ini kita mengulas tentang Roh Kudus dan Roh Kudus. Ciri-cirinya seperti apa? Sudahkah kita tahu bahwa kita ini seperti yang dimaksud tadi ya? Kita lihat dulu ya ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya mungkin langsung saja. Yang mendasari firman Tuhan. Tunggu sebentar, sayang balik dulu. Yang mendasari firman Tuhannya adalah Efesus 5 ayat yang ke-18. Sama-sama aja baca karena ada di sini ya. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Janganlah kamu malu oleh aku, karena aku menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan, amin. Amin ya. Demikian firman Tuhan. Kita langsung, kita dipenuhkan. Kita sudah diurapi. Iya, ciri-cirinya. Kita akan cepat karena kita akan naikkan puji-pujian bagi Tuhan ya. Nah, di sana dikatakan contoh Petrus. Kemudian justru Petrus memberitakan Injil dan menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Petrus memiliki keberanian setelah dipenuhi oleh Roh Kudus. Lanjut. Ya. Nah, di sini orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki keberanian yang teguh. Berani apa? Berani meninggalkan kehidupan yang lama. Contohnya, dulu orang ini sebagai seorang pemberontak yang selalu melawan, yang selalu menentang. Tapi ketika dia terima Roh Kudus, menjadi seorang yang taat. Terus yang dulunya pemalu menjadi seorang yang pandai berbicara. Saya membaca ada satu cerita seorang bapak, seorang laki-laki ya. Nah, dia itu kerjaannya itu adalah membunuh orang. Kerjanya membunuh orang ya, keren ya. 99 orang dibunuh. Saya baca gitu ya, ini ceritanya apa ya? Oh, seperti ini. Oke. Nah, ketika membaca itu saya 99 orang dibunuh. Kemudian orang tersebut, katakanlah ini Bapak A, ya, dia bertanya kepada seorang tokoh agama. Tokoh agama loh,
nggak main-main, tokoh agama gitu ya. Berarti kan dia sudah mengerti gitu, mengerti kebenaran, mengerti segala gitu ya. Tokoh agama. Ditanya sama Bapak A, Bapak B katanya, kalau saya seorang pembunuh, 99 orang sudah saya bunuh. Saya ingin bertobat, saya ingin mengakhiri semua masa-masa saya yang lalu. Saya ingin hidup baru. Apa yang dilakukan oleh Bapak B tadi? Dia bilang begini, tidak ada tempat bagimu. Kamu tidak bisa, nggak diterima. Oh, jadi saya nggak diterima. Sudah mengaku dosa, Pak. Saya mengaku saya ingin sekali bertobat. Saya ingin mengakhiri semua hal-hal yang seperti itu. Tokoh agama ini kata, tapi apa yang dilakukan pada saat itu? Dibunuhnya lah tokoh ini menjadi 100 orang. Tadinya 99 ya, jadi 100. Habis dia nggak mau ini kan, nggak mau terima. Jadi 100 orang. Terus si Bapak A ini pekerjaannya jadi apa? Ya udah, pekerjaannya ya jadi seperti itu, nggak berakhir-akhir gitu. Satu saat dia ketemu dengan seseorang yang mungkin memiliki cara dan sudut pandang yang berbeda dengan Bapak B, yaitu Bapak C. Ketika dia tanya lagi, Bapak C, saya ingin berakhirkan semuanya. Oh, kalau begitu kamu pergi ke satu negeri dan ke negeri yang lain begitu ya. Akhirnya dia pergi, yang didapati di sana akhirnya dia mati. Gitu. Ketika dia mati ada 3 malaikat yang melihat, wah ini kayaknya kebanyakan. Ini udah nggak usah masuk sana aja neraka. Yang ini satu lagi malaikat kedua, kayaknya dia boleh kita ampuni deh, bla bla bla. Tapi ada tapinya. Tapi dia kehidupannya nggak baik. Nah yang ketiga, yang terakhir dia bilang, apapun keadaan dia, kata malaikat ini, dia sudah mengaku dosa, maka dia akan diterima dan diampuni dosa-dosanya. Amin. Itu karakter siapa yang seperti itu? Karakter Yesus. Benar-benar kehidupan yang seperti apapun, Tuhan mengampuni, dia mengampuni. Dan akhirnya Bapak ini sudah mengakui meninggalkan masa yang lalu. Dia akan hidup di masa depan dan dia menjadi orang yang taat dan setia, bukan dengan barang fana. Katakan pujian ini. Yuk sama-sama ya. Bukan dengan barang fana. Kami sudah mengakhiri Tuhan masa-masa barang fana. Kami sudah, Tuhan Yesus, mau hidup bertobat, hidup baik Tuhan. Tuhan yang sudah membayar setiap dosa-dosa kita. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Yesus yang sudah menebus setiap dosa kita. Oleh segenap kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Bapak ini sudah hidup mati, dia mau hidup lebih baik lagi. Bagaimana dengan Anda dan saya? Semua sia-sia, hidup kami yang lama sia-sia Tuhan. Kami mau hidup lebih baik lagi. Hidup ini. Mari letakkan hidup kita ke dalam tangan kasih kuasa-Nya. Haleluya. Pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jemaat Tuhan, katakan pujian ini. Jemaat Tuhan saja katakan, ku telah mati. Mari kita tinggalkan setiap
kehidupan yang lama kita. Kita mau raih janji Tuhan. Kita mau raih janji-janji Tuhan. Semua sia-sia, saudara. Terus katakan. Terus. Saudara yang ada di rumah katakan, hidup. Mari letakkan kehidupan kita. Pada mesbah-Mu ya Kalau kita dulu seorang yang pemarah, Anda dan saya ketika tahu kebenaran, berubahlah. Tinggalkan hidup kita yang lama. Karena kita sudah dibaharui dan kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin. Yang benar-benar percaya dan aminkan pujian ini. Telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Ku telah mati. Kami meninggalkan setiap masa-masa lalu kami, Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kami mau hidup lebih baik lagi, Yesus. Kami mau hidup lebih baik lagi, Tuhan. Semuanya sia-sia. Semua sia-sia, saudara. Mari letakkan kehidupan kita dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Berapa banyak yang mau siap meletakkan hidupmu di tangan Tuhan? Mari angkat hatimu. Bapa, dalam nama Yesus, kami mau serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jadilah, oh, jadilah Tuhan. Seperti yang Kau ingin. Hidup yang lama kita sudah kita taruh, kita letakkan dan kita buang bahkan. Kita menyambut kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Amin. Karakter kita semua pun sudah diubahkan Tuhan. Untuk itu, ketika tadi dikatakan dia berani karena Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya, dia berani menanggalkan kehidupan yang lama dan dia menjadi hidup yang baru dan dia menjadi seorang yang taat dan setia. Berapa banyak di antara kita yang mau selalu taat dan setia? Katakan itu dalam hatimu. Anda dan saya memiliki satu komitmen kepada Tuhan. Amin. Taat dan setia. Katakan pujian ini. Mari yang siap diubahkan. Katakan. Ku datang ya Bapa kami memandang keindahan-Mu Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, jadikan aku, yes, jadikan aku Tuhan, mulia, seturut karya-Mu, amin.
Saya ingin Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Dalam sikap berdoa. Dalam sikap berdoa Tuhan. Anda buat komitmen kepada Tuhan. Buat komitmen terhadap dirimu sendiri. Haleluya. Mari angkat hati dan tangan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karyamu, amin. Terima kasih Tuhan. Setiap hati kami dibukakan, melihat setiap kebaikan-Mu, melihat setiap kasih setia-Mu. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita bersama-sama kita memiliki satu komitmen di hadapan Tuhan dan setiap hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan setiap kami Tuhan, kami mau taat dan setia, amin. Sebab Engkau Tuhan, Tuhan yang setia, haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia seturut karyamu di dalam hidup. Ajarku, kami berharap kepadamu Tuhan, amin, haleluya. Datang setia, haleluya, kepada Tuhan. Katakan sekali lagi, jadikan aku, amin. Katakan taat dan setia. Yes, katakan taat dan setia. Kita lama Yesus. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau taat dan setia, haleluya, amin. Kami persilakan duduk Bapak Ibu. Kita lanjutkan
sekali lagi. Saudara berkomitmen ya di hadapan Tuhan, kepada Tuhan dan dirimu tentunya ya. Ya, kita mau lanjut lagi memiliki. Yang kedua ciri-cirinya memiliki kuasa ya. Kita sudah sangat sering sekali ya membaca Kisah pasal 1 ayat 8. Kuasa menahan kekuatan musuh ya. Kekuatan musuh. Kita siap melawan kekuatan musuh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara menyadari bahwa lawan kita adalah apa? Ya, roh-roh di udara. Jadi kita harus memiliki yang namanya kekuatan melawan musuh. Yaitu kekuatan daripada Roh Kudus sendiri. Kita harus minta itu. Sehingga ketika kita melawan musuh kita memiliki satu kekuatan yang ajaib. Saudara sepakat dan setuju? Amin ya. Dimanapun Anda, apapun keadaanmu saat ini, ketika ada kuasa yang bukan berasal dari Tuhan, ciri-ciri daripada Roh Kudus yang sudah dianugerahkan bagi kita dan Anda miliki semua, kita dimampukan untuk bisa melawan kekuatan musuh. Amin. Kukalahkan musuh saat melampok. Amin. Haleluya. Yuk katakan pujian ini ya. Haleluya. Saudara dan saya diberi kuasa. Amin. Berapa banyak di antara Anda dan saya yang percaya Anda diberikan kuasa boleh bangkit berdiri dan katakan pujian ini dengan imanmu ya. Dengan iman perkatakan itu dengan iman ya. Haleluya. Singer, kau harus bergerak. Kau harus bergerak. Ketika melompatlah. Amin ya. Semuanya ya. Haleluya. Yes, haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Kalahkan musuh dan ayo bergerak. Amin. Ya. Mana? Orang kehandahan dia batu keselamatan. Saya belum melihat Anda mengekspresikan kekuatan roh itu ya. Saya belum melihat. Saya minta yang laki-laki saja. Bagaimana Anda seorang imam? Engkau menjaga keluargamu. Tentu Yesus Kristus menjagamu. Amin. Coba katakan pujian ini. Saya mau melihat para bapak-bapak, laki-laki. Ayo, semua tidak terkecuali ya. Masih ada yang sibuk? Semuanya ya. Coba angkat tanganmu, laki-laki, angkat tanganmu. Yeay! Woo! Ku kalahkan musuh. Mantap. Haleluya. Orang kehandahan dia batu. Ya, bapak-bapaknya udah keren.
tapi tidak pernah bergeser. Jadi tolong Bapak Ayu geser satu langkah ke kiri. Keluar dari jajaranmu, keluar. Iya, ya. Saya mau semua supaya ini menjadi rema bahwa aku kalahkan musuh karena ada kekuatan Roh Kudus. Katakan amin. Amin. Yes, sekali lagi ya. Bapak-bapaknya saja saya pengen ngelihat lompat. Bagaimana lompatnya? 2, 3. Katakan ya bersama-sama ya. Saya ke belakang. Ku kalahkan musuh. Mantap. Yang di belakang. Dia batu. Keselamatan ku kalahkan musuh. Lompat. Puji Tuhan. Saya melihat bapak-bapaknya sudah ada pergerakan ya. Sekalipun nabrak-nabrak istrinya gak jelas gitu ya, nabrak-nabrak ya. Tapi ada kekuatan. Amin. Bapak-bapak kau jawab ya. Apakah engkau percaya kekuatan musuh dapat kau kalahkan di dalam nama Yesus? Katakan. Suaranya amin. Masa kayak gitu? Engkau dapat mengalahkan kekuatan musuh hanya dengan nama Yesus. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi ya. Wanita saja. 2, 3, 4 ya. Mana loncatnya? Ku kalahkan musuh. Orang dia batu kalahkan musuh. Ibu-ibu ini udah pakai baju merah. Berarti berani. Udah pakai baju merah berarti Roh Kudus. Ini lambang ini ya. Artinya warna Roh Kudus, warna darah Kristus ya. Jadi kalau menyanyi itu benar-benar harus. Oma lo tadi loncat loh. Bahkan temboknya udah retak. Retak sama Oma ya. Saudara, khususnya wanita, engkau memiliki kekuatan dari Roh Kudus, amin. Engkau memiliki kekuatan dahsyat dari Roh Kudus, amin. Kalahkan musuh dengan nama siapa? 2, 3. Ku kalahkan musuh. Lompat dan amin. Haleluya, amin. Haleluya. Ku kalahkan musuh. Haleluya. Janji kemenangan. Janji kemenangan. Dia batu. Ku kalahkan. Ku kenakan semua pujian. Semua sama-sama. Ku kenakan jubah pujian. Bebanku ku kenakan. Ku kenakan jubah. Ku kenakan segala beban. Katakan lenyap. Sekali lagi ya. Waktu lenyap tuh benar-benar ekspresi lenyap gini. Setuju ya? Ku kenakan jubah pujian. Ayo ekspresinya dan bebanku. Tahan, saya belum selesai. Dan segala bebanku. Tahan. Saya minta tolong foto dulu semuanya. Tolong difoto dulu ya, supaya benar ekspresi. Mereka sadar bahwa ketika aku lepaskan beban, aku kok ringan adanya. Amin. Ya. Ku kenakan jubah pujian. Ku kenakan
ku kenakan jubah. Ya, ekspresi ya. Segala beban lenyap. Tahan. 1, 2, 3. Tolong saya juga difoto. Haleluya. Ku kenakan jubah pujian. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. Haleluya. Karena kebenaran Dia keselamatan, ku kalahkan musuh dan melompat tembok. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Sekali lagi. Haleluya. 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 Semua yang diberkati dan sudah melepaskan beban. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Bagaimana? Bebanmu sudah hilang? Jangan bilang beban di sini hilang, nanti datang depan pintu rumah, so pusing lagi kepala. Jangan ya. Oke. Kita lanjut yang ketiga. Bisa mulai dibantu. Yang ketiga, silahkan. Ini yang terakhir. Memiliki karunia, ciri-ciri orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dengan mengalami baptisan ini ya, ini urut-urutannya saya bacakan saja ya. Mengalami baptisan dan perjalanan iman. Ukuran Roh Kudus adalah karunia oleh Roh untuk berkata-kata, karunia iman, mengadakan mujizat, bernubuat, membebaskan bermacam-macam roh, bahasa roh dan menafsirkan. Paulus menjelaskan yang terakhir. Saudara boleh sama-sama katakan, semua ini adalah anugerah Tuhan. Kita memiliki karunia dari Tuhan. Tapi dikatakan di sana, Paulus menjelaskan, sia-sialah orang yang memiliki karunia hebat, tapi tidak. Saya belum dengar suara saudara. Ya, saya bacakan sekali lagi ya Bapak Ibu. Paulus menjelaskan, sia-sialah orang yang memiliki apa? Tapi tidak, tidak memiliki kasih. Karena dasar orang percaya, dasar orang Kristen adalah, ya, jadi sia-sia. Kalau saudara kita melakukan kejahatan atau kesalahan, jangan kita langsung menghakimi. Ya, kita lihat akar permasalahannya. Kita bantu untuk menyadarkan dia. Kita doakan, bukan dijauhkan. Betul? Ya, keluarga siapapun itu. Ketika melakukan kesalahan, ayo kasihi dia. Karena kasih itu kasih itu sabar, betul. Kasih itu mengalahkan segalanya. Ya, itu sebabnya hari ini kita belajar 3 poin dari ibadah praise in worship ini. Ya, kita bersama-sama, kita mau taat dan setia. Kita mau hidup semakin baik lagi ke depan. Dan kita diberi kuasa untuk apa? Mengalahkan musuh. Dan biarlah setiap karunia apapun yang sudah Tuhan anugerahkan, kita terima dengan ucapan syukur. Dan ingat, tidak cukup hanya itu saja. Karena semua akan menjadi sia-sia kalau kita tidak memiliki kasih. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Katakan pujian ini bersama-sama. Kasih pasti lemah lembut. Dan saya nanti serahkan kepada senior pastor. Katakan pujian ini. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti melupakan. Ya Yesus.
kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak Ibu Saudara, saya minta, mungkin dalam keluargamu ada orang yang mengecewakanmu, di dalam pergaulanmu mungkin ada yang mengecewakanmu, yang membuat engkau tidak nyaman, yang membuat engkau menjadi galau mungkin ya. Tapi biarlah dengan kebenaran firman Tuhan, semua karunia, semua yang Tuhan anugerahkan, kita bersyukur. Tapi semua akan menjadi sia-sia kalau kita tidak memiliki kasih. Kita tidak mau memaafkan teman kita, keluarga kita, orang tua, saudara kita, anak-anak kita, pasangan kita. Ingat saudara, Yesus mengampuni. Bagaimana dengan saudara dan saya? Yesus yang sangat mulia saja dia mau mengampuni. Orang yang sudah berdosa pun Tuhan mengampuni. Banyak tokoh-tokoh Alkitab ya, baik Sakius juga ya, semua begitu mengecewakan, tapi Tuhan mau duduk bersama-sama dengan Sakius, mau mampir ke rumahnya. Nah, bagaimana dengan Anda dan saya? Apakah Anda sudah gak mau lagi bergaul dengan mereka? Sudah tidak mau lagi memaafkan mereka? Hari ini biar firman Tuhan boleh menyadarkan kita, mengingatkan kita. Saya mau saudara, jika ada yang mengecewakanmu, hari ini juga putuskan itu. Putuskan. Katakan di hadapan Tuhan, aku putuskan. Dan segala sakit hati batal demi nama Yesus. Saudara ambil waktu 2 menit saja berdoa. Singer semua berdoa. Haleluya. Kasih pasti lemah lembut. Berdoa saudara. Lepaskan pengampunanmu, pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Jika engkau duduk berdampingan dengan suami atau istrimu, boleh bergandengan tangan, atau mungkin dengan anakmu, gandengan tangan. Biar kita saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Mari sama-sama kita boleh meresapi setiap kebenaran firman dalam hidup kita. Dan menjadikan kehidupan keseharian kita. Bahwa Tuhan, setiap karakter Kristus ada dalam hidup dan jiwaku. Kasih pasti lemah lembut. Doakan pasanganmu, doakan orang tuamu, doakan anak-anakmu, menantu dan cucumu, doakan semua keluargamu, ipar-iparmu, doakan mereka. Pasti lemah lembut kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Biarlah dengan kebenaran-Mu, dengan firman-Mu yang boleh kembali menguatkan, mengingatkan, menyadarkan, dan memberkati kami hari ini. Kami mau hidup dengan kasih yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Karena kami punya Tuhan, yaitu Tuhan yang penuh dengan kasih, penuh dengan cinta. Terima kasih Tuhan. Jika ada di antara kami Tuhan, yang belum Tuhan Yesus sepenuhnya, kami melupakan, kami memaafkan. Hari ini kekuatan firman-Mu kembali mengingatkan kami dan memberkati kami. Kami melupakan semua yang ada di belakangku. Dan kami meraih Tuhan semua janji-Mu di depan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Ajarilah
kami ini saling mengampuni. Mari katakan, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Amin. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudusnya dan panasnya. Jemaat Tuhan katakan, jemaat saja. Hajar. Mari katakan. Hajarilah, sama-sama katakan. Hajarilah kami ini saling mengampuni, asihi. Ajarilah kami saling mengampuni Tuhan. Saling mengampuni, ajarilah. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudusnya dan batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami Tuhan memiliki hati yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan cinta, sehingga hidup kami penuh dengan kedamaian. Karena kami punya Tuhan yang penuh dengan cinta kasih. Tuhan rela mati menebus dosa kami. Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami, segala kelalaian kami. Terima kasih Tuhan. Tiada batasnya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, kami kembalikan segala pujian dan syukur hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih untuk kekuatan dan kebenaran firman bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur, biarlah terus pengurapan Roh Kudus terus terjadi buat setiap kami semua. Sehingga kami diperbaharui, kami menjadi kuat Tuhan di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, di penghujung ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan umat jemaat-Mu tempat ini maupun yang di rumah dalam tangan-Mu Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan Tuhan. Yang letih lesu lelah Tuhan, Engkau berikan kelegaan Tuhan. Iring mereka terus Tuhan sepanjang hari, sepanjang bulan Tuhan. Dan kami serahkan Tuhan umat jemaat-Mu ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Bapa. Terima kasih. Begitu juga Bapak untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami undang saudaraku untuk kita mengangkat tangan. Kita arahkan Tuhan, tangan kita Tuhan ke hamba-Nya Tuhan. Kita doakan Bapak. Tuhan, berkati hamba-Mu Pastor Dewi Tirkantoro yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi Bapak. Pakai lebih sungguh lagi Tuhan. Berkati segala pelayanannya Tuhan. Berkati penggembalaannya Tuhan. Kau berkati segala aktivitasnya Tuhan.
yang semua untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Memberkati Tuhan kegiatannya Tuhan. Baik dalam pray for di Radio RPK maupun Bun Pagi di RPK. Juga di setiap kegiatan yang lain Tuhan. Juga di Mother Wise Tuhan. Tolong berkati dia Tuhan. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Terus pakai dia Bapa. Urapan-Mu dahsyat Tuhan untuknya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mau berkati kesehatannya. Mau berkati keluarga, suami, anak-anaknya Tuhan. Mau berkati ekonominya Tuhan. Mau cukupkan segala kebutuhannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Begitu juga Tuhan. Kami serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi program gereja ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Mau berkati Tuhan. Begitu juga Tuhan. Untuk rencana gereja ini memperlebar ke sebelah Tuhan. Kami percaya campur tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan cukupkan dana-dana yang dibutuhkannya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan buka jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih. Apapun kegiatannya Tuhan, juga dalam rangka pentapisan hamba-Mu Tuhan besok pada tanggal 29 Tuhan, kami serahkan segala acara dari awal pertengahan dan akhir ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu Bapak. Begitu juga Tuhan. Dalam acara perayaan ulang tahun Gideon Ministry dan CKI Gideon Karismatik Tuhan pada 5 Agustus Tuhan yang akan dilakukan di luar gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan cukupkan segalanya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan segala kegiatan gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, mau berkati Tuhan semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan. Baik tim musik, singer, song leader, maupun pendoa, peniup shofar Tuhan, semua Tuhan. Mau berkati. Tidak ada yang sia-sia Tuhan untuk melayani-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Bali
Ya benar Bapa. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan pasti Tuhan. Indonesia dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau akan kembalikan bangsa kami Tuhan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Engkau akan berikan pekerjaan. Mereka yang usahanya menurun, Engkau akan naikkan kembali Tuhan. Mereka yang kehilangan usahanya, Engkau akan kembalikan Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau akan kembalikan bangsa kami Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan sirnakan COVID-19 dari bangsa ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hamba bersujud syukur kepadamu Tuhan. Kalau COVID telah mulai mereda dari bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini semua karena kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan bangsa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jaga NKRI Tuhan. Jaga kesatuan persatuan bangsa ini Bapa. Bungkus bangsa ini Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sangat mengasihi bangsa ini Tuhan. Engkau pulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan. Engkau lepaskan bangsa ini dari segala krisis multidimensi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu ada untuk bangsa ini. Begitu juga Tuhan, kami serahkan Presiden dan Wakil Presiden dan seluruh jajaran menteri yang memimpin Tuhan. Berikan mereka roh hikmat bijaksana dalam memimpin bangsa ini Bapa. Berikan mereka kekuatan Tuhan untuk boleh melepaskan bangsa ini dari segala krisis Tuhan. Dan memulihkan bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah doa kami yang hanya kami peralaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku, saya undang bangkit berdiri untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Begitu juga yang melalui live streaming, kami undang kita bangkit berdiri. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita. Kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuannya yang manis dengan Roh Kudus yang akan selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya.
duduk kembali. Puji nama Tuhan, ibadah kita telah selesai dan berjalan dengan lancar. Sebelum saya menyampaikan beberapa informasi dan ucapan terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan, apakah ada yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah minggu pagi hari ini? Apakah ada? Coba diangkat tangannya. Ya, nggak ada ya, kita semua adalah jemaat yang setia. Ya. Pak Ibu, Saudara yang sudah hadir secara onsite dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan hamba-hambanya, buat pelayanan Ibu Gembala, buat worship leader, para singer, para pemain musik, multimedia, para pendoa yang mengasuh atau mengajar Sunday Kids Study, bahkan setiap kita yang ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita, kiranya Tuhan memberkati. Sehingga kita akan terus berupaya mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Baik, kami menyampaikan juga ucapan terima kasih buat setiap support, persembahan-persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan. Di gereja kita ada tersedia 2 kotak persembahan, ada persembahan persepuluhan, ada persembahan biasa, yang di dalamnya nanti ada persembahan ucapan syukur dan persembahan-persembahan lain. Buat apa yang saudara berikan kepada Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Sedikit saya sampaikan, tadi Senior Pastor Toto Dirgantoro sudah menyampaikan, bahkan di dalam ibadah kita di Zoom, bahwa sebentar lagi kita ada rencana untuk meluas ruang ibadah ini. Sebelah kiri apa sebelah kanannya? Ya, sebelah kiri. Coba lihat sebelah kiri. Ya. Bagi yang menghadap ke gereja, ke depan, ya sebelah kanan. Kita imani, sebentar lagi ini akan kita miliki. Dengan cara apa? Tentu dengan cara Tuhan. Tapi Tuhan memakai setiap kita. Apa yang bisa kita perbuat? Ya, dengan menyicil, bayar cash, biarlah Tuhan yang punya cara. Tempat ini sudah tidak memadai dan kita serahkan semua ke dalam rencana Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kemudian sampaikan tadi seperti disampaikan oleh Ibu Gembala, Kamis nanti gereja Tuhan termasuk kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tanggal 26. Kita akan adakan ibadah di tempat ini. Nanti siapa petugasnya akan disampaikan oleh koordinator PW, Mas Jeremia. Demikian juga untuk ibadah minggu nanti siapa para petugas akan disampaikan. Juga sudah disampaikan tadi oleh Senior Pastor. Hari Minggu nanti akan ada pentahbisan 2 pendeta dan 1 pendeta. Siapa mereka? Nanti tunggu tanggal mainnya. Yang jelas, jika Tuhan sudah kirim hamba-hamba Tuhan untuk ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan di JKI Karismatik di tempat ini, berarti Tuhan mau memakai gereja ini untuk ke depan jadi lebih luas, tumbuh secara kualitas, tapi secara kuantitas pun Tuhan akan berkati kita, di mana sebentar lagi kita akan memperingati ulang tahun ke-5 ya, ke-4 apa ke-5 ya? Ke-5 JKI Gideon Karismatik. Ya, mari kita berlari karena waktu juga berlari. Amin. Jadi ini adalah beban doa kita. Kekuatan kita yang utama adalah doa. Ada kegiatan doa, apakah itu di Tower of Prayer, apakah itu doa pengurus, bahkan juga kita selalu panjatkan doa-doa kita kepada Tuhan. Ini saja pengumuman pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Om.